Fungsi manajemen manufaktur ada 5, yaitu perencanaan produksi, pengaturan rute atau routing, kemudian pengelolaan anggaran, kemudian perencana produksi, dan yang kelima pemantauan stok. Yang pertama itu perencanaan produksi adalah merencanakan produk dengan jumlah produk yang ingin dibuat, sehingga karena masih sebatas perencanaan, produknya pun akan tersedia pada masa mendatang. Tujuannya yaitu yang pertama menetapkan jumlah pesanan bahan baku, kedua memprediksi permintaan produk, yang ketiga menetapkan keseimbangan, kemudian yang kedua pengaturan rute. Kemudian untuk pengaturan rute adalah urutan-urutan pekerjaan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan produksi suatu produk. Yang ketiga, pengelolaan anggaran adalah kegiatan yang diawali dengan penyusunan rencana kerja, penuangannya dalam dokumen, pelaksanaan anggaran, pengawasan atas realisasinya, pencatatan dan penyusutan. Kemudian yang keempat, perencanaan produksi. Perencanaan produksi juga dapat didefinisikan sebagai proses untuk memproduksi barang-barang pada suatu periode tertentu sesuai dengan yang diramalkan atau dijadwalkan melalui pengorganisasian sumber daya seperti tenaga kerja, bahan baku, mesin, dan peralatan lainnya. Perencanaan produksi bertujuan merencanakan dan mengendalikan aliran material ke dalam, di dalam dan keluar pabrik, sehingga posisi keuntungan optimal yang merupakan tujuan perusahaan dapat dicapai. Kemudian yang kelima yaitu pemantauan stok. Pemantauan stok itu di mana pemantauan stok ini adalah sebuah kegiatan untuk mengawasi barang-barang produksi dan juga mengetahui apakah stok barang rusak atau tidak. Saya memakai manajemen inventaris menggunakan Odoo. Ya, setelah kita mendownload Odoo Inventaris, kita akan mendapat menu ini. Kemudian kita klik inventory. Kemudian kita cari di bagian produk. Kita klik produk. Nah, sebelumnya kita klik create, kemudian akan keluar seperti ini. Nah, kita bisa merubah namanya menggunakan apapun. Kemudian untuk menambah unit on hand-nya kita bisa di update quantity. Lah, setelah kita klik update quantity akan keluar inilah. Kita bisa edit menjadi berapa yang kita mau. Misalnya 120. Ya, setelah itu harganya bisa kita rubah menjadi misalnya 5.000. Baru kita save. Ya, seperti itu cara menggunakan inventory di aplikasi ini. Untuk siklus penjualan ada tunai dan kredit. Untuk yang tunai yaitu siklusnya yang pertama kita menerima pesanan dari pelanggan. Nah, setelah kita menerima pesanan dari pelanggan, maka kita akan menyiapkan barang atau jasa yang dipesan. Berapa kuantitinya, apa kualitasnya. Setelah semua itu sudah terkumpul, maka akan diadakan pengiriman atau penyerahan barang kepada pelanggan. Nah, setelah barang kita kirim, maka pelanggan akan melakukan pembayaran secara langsung. Jadi kita akan menerima pembayaran secara tunai. Kemudian yang kedua yaitu kredit. Yang pertama kita menerima pesanan dari pelanggan. Yang kedua kita menyiapkan barang atau jasa yang dipesan oleh pelanggan. Setelah kita siapkan, maka akan ada pengiriman barang. Setelah pengiriman barang, maka kita akan kirim faktur. Dari penyiapan faktur kita akan mengirim fakturnya. Dengan jatuh tempo tertentu, kita akan melakukan penagihan piutang. Setelah kita melakukan penagihan piutang pada jatuh tempo tersebut, kita akan menerima pembayaran dari faktur yang kita kirim tersebut. Untuk pencatatan laporan keuangan, saya menggunakan buku kas. Setelah kita download buku kas, maka kita akan mendapat tampilan seperti ini. Kemudian kita awal kita melakukan transaksi. Pertama, tambah transaksi. Setelah itu kita klik di penjualan yang warna hijau itu. Kita masukkan nominal penjualan sebesar 200.000.
kemudian pengeluarannya ya atau harga pokoknya sekitar 100.000, maka keuntungan kita itu 100.000. Kemudian jangan lupa untuk menginput tanggal transaksi. Transaksi tersebut untuk sekitar 21 barang. Nah, kemudian kita memilih metode pembayarannya, yaitu melewati bank transfer. Kemudian penjualnya melewati apa, kita akan memilih GoFood. Kemudian nama pelanggannya, misalkan Budi. Nah, kemudian kita simpan transaksi. Setelah itu disimpan transaksi, maka terus kita akan melakukan transaksi baru. Ini transaksi pengeluaran. Kita klik yang merah yang kanan itu. Kita masukkan 50.000 itu untuk pembelian pengemasan. Dan juga jangan lupa untuk menginput tanggal, kemudian informasi barangnya itu untuk berapa barang. Kita mengeluarkan lewat metode pembayarannya lewat apa. Kita di sini memilih lewat bank transfer. Kemudian untuk namanya untuk pembelian 50.000 ini kita menggunakan nama Santoso. Setelah itu simpan transaksi. Setelah kita melakukan penjualan dan pembelian, maka akan keluar menu seperti ini. Ini adalah laporan arus kasnya secara kasar. Nah, kemudian ini merupakan stok barang yang ada di PT Bulan Sabit. Jika kita ingin melihat laporan keuangannya, kita klik laporan, lalu pilih format laporan, kita pilih PDF, setelah itu diunduh. Nah, setelah diunduh dan sudah selesai diunduh, jika dibuka akan keluar seperti ini. Ini merupakan laporan laba rugi dari perusahaan PT Bulan Sabit.